Kalau Iya, boleh iya. diceritakan jam tangan Sultan tuh rentang harganya berapa sih mungkin yang sudah di sini? Boleh. Definisi yang- sultan kan macam-macam ya. Ya kita nggak tahu, tapi yang pasti kalau kita jamnya tuh rata-rata dari 200 jutaan sampai ya miliaran ada gitu. Oke. Yang di sini kok boleh dikasih tahu ke Yang paling murah dulu nih. kayak iya boleh deh yang paling murah dulu. Yang paling murah mungkin ini. Nah, ini harganya sekitar 70 jutaan. 70 itu paling murah kok. Iya. Paling murah. Oke, segitu. paling murah 70 juta. Kalau Lanjut, yang misalnya agak menengah ya Nah. mungkin ini. Nah, kalau ini harganya sekitar hampir 500. Hampir 500. Hampir 500. Oke, itu menengah ya kok? Menengah, masih menengah ya. Masih Makanya menengah. definisi Harus- sultan kan beda-beda, kita nggak tahu ya. Ya kan? Ada yang misalnya ini, nah kalau ini udah 2 miliar lebih. 2 miliar kok? 2 miliar lebih. Oke, ini jam tangan harganya 2 miliar. 2 miliar lebih. Oke, 2 nah. miliar nggak dapat loh, 2 miliar lebih loh. Oh, 2 miliar lebih. Masih lebih ternyata Masih ya, lebih, nggak dapat 2 lebih miliar. dikit. Lebih dikit, oke. Lebih dikit. Kalau yang Koko pakai? Kalau ini ya nggak sampai 1 miliar sih, Nggak sampai 1 miliar? 900-an kalau ini. 900-an ya. Baik. 900-an. Siapa kok yang pernah datang atau pernah Koko samperin buat beli jam-jam Sultan ini? Berbagai macam kalangan ya, dari pengusaha, ada yang public figure juga, ada yang mungkin profesional, macam-macam. Dari segala anak kecil juga banyak, milenial zaman sekarang kan nasibnya udah enak-enak kayak gini. Mau investasi di jam mewah gitu ya, atau buat Macam-macam, ada yang investasi, ada yang ikut-ikutan, ada yang ikutin hype, ada yang emang demen sama modelnya. Oh, oke. Iya. Beragam referensi lah ya. Kalau merek terfavorit sejauh ini? So far ya seperti kita tahu semua ya, Rolex, Patek Philippe, Epi, Itu yang Panerai, ya itu merek-merek yang rata-rata orang suka. rata-rata orang suka. Masih itu ya, Rolex, Patek Philippe. Memang paling laku di Indonesia itu ya? Kok? Kayaknya seluruh dunia deh. Oke. Iya, seluruh dunia kayaknya laku. Oke, kok nih masih jadi sudah ada pertanyaan dari sosmed kita Oh, gitu. di @CNBC Indonesia nih dari @siniarlog. Nanya coba kira-kira merek apa yang biasanya jadi alat investasi nih kok? Merek apa yang jadi alat investasi? Kalau yang sepengalaman saya dari pertama kali kita koleksi jam sampai jualan, itu ada 4 merek sih. Yang pertama udah pasti Rolex, ya semua orang tahu. Ya, Rolex, Patek Philippe, Epi, sama satu lagi sebenarnya hampir semua jam itu bisa buat investasi. Tapi kurang lebih ya 3 itu sih. 3 itu ya. 3 itu. Nah, kalau ngomongin tadi awalnya hobi, sejak kapan nih kok hobi koleksi sampai sekarang jadi trader jam tangan? Jadi kalau misalnya hobi dari kecil sebenarnya udah hobi. Dari kecil udah hobi, tapi memulai bisnis usaha itu mungkin dari 2012. Jadi belum lama-lama banget sih sebenarnya. Udah kurang lebih udah 9 tahun tapi kok udah Ya sampai kurang 10 lebih, tahun. kurang lebih. Berarti dari berapa dulu punya sampai sekarang sudah berapa punya perkembangannya? Maksudnya perkembangan punya apa nih? Iya, punya jamnya, koleksinya. Koleksi jam tangan pribadi maksudnya? Naik turun ya. Kalau misalnya bosen kan kita jual. Ada yang untung kita jual, ada yang murah kita beli. Ya mungkin 30 sampai 50 unit kali ya. 30 sampai 50 menit yang punya pribadi ya, belum Iya. yang di toko. Ya di toko kan ini barang dagangan. Oke, jualannya gimana, kali gimana, ini. gimana? Kalau soal profit, berapa persen ya kok? Profit dari penjualan Profit atau apa dari nih? penjualan koko sendiri. Kalau misalnya dari penjualan rata-rata sih tergantung ya. Kalau misalnya lagi rame itu bisa 10% lebih. Kalau misalnya lagi sepi ya mungkin bisa 5% gitu. Nah, jam tangan mewah kan sekarang nggak cuma dilirik buat jadi lifestyle gitu ya, kalau tapi juga jadi sarana investasi gitu. Plus minusnya apa sih kalau investasi di jam tangan? Plus minusnya ya, kayaknya sih lebih baik plusnya ya selama saya bergelut di dunia jam tangan ini ya. Pertama kan kita kan sebagai penghobi punya kecintaan terhadap dunia jam tangan kan, dunia horologi. Kita senang gitu bisa pakai, sementara udah kita belanja, kita pakai, harganya bisa naik terus. Naik terus Ya kan. Nah, itu kan juga bisa profit juga sebenarnya. Oke, Kayak gitu. kira-kira berapa persen kalau misalnya mau investasi profitnya? Sebenarnya tergantung jenis jam tangannya, karena ada beberapa jenis jam tangan tuh yang dulunya kayak misalnya dulu zaman tahun 2015 harganya masih 200 jutaan, sekarang jadi 800. Itu sering terjadi. Seperti itu. Kalau misalnya yang ini dulu kok, dari dulu harganya berapa, sekarang bisa berapa? Kalau Ya, yang salah satu misalnya aja. yang tadi yang harga 2 miliaran itu ya. Iya, boleh dikasih lihat ke pemirsa. siap. Misalnya kayak ini dulu, ini namanya Patek Philippe. Ini zaman dulu nih harganya masih 350-an. 300 itu tahun berapa? Kalau nggak salah itu tahun 2012 ya, 2012. Ya kan. Nah ini untuk di tahun sekarang, tahun 2022 ini melejit sekali. Sampai udah hampir 2 miliar lebih. Sampai 2 untuk miliar, barunya. berarti luar biasa ya dalam kurun 6 tahun itu peningkatan harganya.
Sebenarnya nggak ada yang bisa tahu persis sih. Cuman kan ini bener-bener ya hobi ya, sambil dipakai nggak tahu dia naik gitu loh. Nah itu lah lebih baik ini ya plus ya kan. Jadi sekalian lifestyle tapi cuan juga gitu ya toh. Kalau kata orang smart foya-foya. Sebisa total. Oke, smart foya-foya. Nah nih, pas kok ada juga pertanyaan dari Instagram kita @CNBC Indonesia dari Jos Londa yang bertanya berapa min rata-rata cuan yang bisa didapat dari investasi jam mewah, berapa kok? Ya terus seperti yang tadi saya jawab ya. Pertama kan kita mesti lihat ini kan seperti main saham. Ya. Dari setiap saham itu kan kita nggak bisa tahu nih kita kalau main saham cuannya bisa sampai berapa gitu. Tergantung sama apa yang kita beli, sama apa yang kita invest. Sama di jam tangan juga gitu. Tergantung merek apa dan jenis apa dan trennya lagi gimana. Seperti itu. Tapi kalau mau diakumulir rata-rata ya mungkin setahunnya rata-rata jam itu naik hampir 10% lebih. 10% Ya, kira-kira ya, kurang lebih. Pandemi kok, ada ngaruhnya nggak? Ngaruh dong, ngaruh. Jadi pas pandemi kemarin ini sempat drop dulu dong, ya kan? Karena kan pandemi ini kan sesuatu yang baru, yang di seluruh dunia yang kita nggak tahu nih situasinya akan menjadi seperti apa kan di dalam dunia bisnis perekonomian kita, makanya banyak yang drop juga. Contoh misalnya kayak banyak orang yang sudah tidak kantor lagi, banyak pabrik-pabrik yang karyawan diliburkan segala macam. Nah itu kan income mereka menurun. Automatically mereka menjual barang-barang mewah dong. Nah hukum ekonomi kan kalau makin banyak penjualan harganya drop. Nah pada saat itu juga toko seperti kita itu kita nggak berani buka. Bukan nggak berani buka, PPKM kan ini juga. Emang boleh tutup ya? Harus tutup. Nah banyak yang mau jual tapi kita juga nggak berani beli. Jadi alhasil harganya drop karena mereka balap-balapan jual murah. Seperti itu. Tapi after orang sudah tahu pandemi seperti apa, menanganinya seperti apa, nah dia mulai kembali naik. Berarti dan itu naiknya kenceng sekali. Oh, ya, kenapa bisa kenceng kenaikannya? Karena banyak banget beberapa orang-orang yang punya kemampuan lebih ya. Mereka kan yang biasanya mungkin mereka shopping di luar negeri, mereka bisa jalan-jalan keluar kemana. Mereka kan nggak tahu mau spendingnya gimana kan. Akhirnya mereka shopping online aja. Jadinya kayak gitu kan. Dan ditambah lagi kenapa harga naik? Pertama itu. Yang kedua, beberapa pabrik-pabrik di Swiss kan juga ada pengurangan karyawan, ada WFH segala macam. Ya kan. Nah, jadi itu mengurangi produktivitas mereka kan. Jadi produksi jam itu juga jadi terbatas. Oke, jadi udah jadi pilihan investasi ya bagi sebagian kalangan. Nah, kalau bicara soal barang mewah tuh kalau pasti kan ada barang tiruan atau barang imitasi yang mengkhawatirkan gitu. Tips and triknya gimana buat membedakan barang-barang asli dan tiruan? Sebenarnya kalau misalnya tips and tricks itu yang namanya jam tangan itu kalau misalnya orang yang sudah terbiasa dilihat dari jauh atau dipegang itu tuh udah langsung ketahuan. Karena itu kan mechanical, ya kan. Tapi biasanya orang-orang yang beli jam fake atau palsu itu pasti punya rasa penasaran, pengen seperti originalnya. Nah biasanya mereka nggak akan menemukan kepuasan di jam fake itu. Jadi nanti ujung-ujungnya mereka akan ke original juga sih sebenarnya. Karena kan ada orang yang bisa mereka mampu beli originalnya, tapi belum rela mengeluarkan uangnya. Seperti itu kan. Ada yang banyak kayak gitu juga. Oke. Tapi peredaran barang tiruannya itu mengkhawatirkan nggak sih bagi trader seperti Kowel ini? Enggak, sama sekali enggak. Enggak. Sama sekali enggak. Karena orang kalau emang dia udah suka sama jam tangannya, dia udah cinta banget, dia pasti akan cari originalnya. Tetap akan cari originalnya ya. Oke. Nah, kok kalau selain dari tadi perbedaan harga yang cukup signifikan di dalam kurun waktu, walaupun memang tidak selalu ya, potensi cuannya dari mana lagi sih kalau invest di jam ini sendiri? Potensinya, sepengalaman saya sih memang yang namanya orang itu kan investasi kan banyak, biasa di properti, di sekuritas, ya kan banyak banget instrumen. Nah belakangan ini memang cenderung karena udah ada sosmed, ada YouTube, ada Instagram macam-macam gitu ya. Jadi para milenial ini juga udah mulai ngeh nih. Ini ternyata bisa jadi salah satu instrumen investasi. Nah kalau menurut saya untuk kedepannya ini akan bagus. Karena sekarang supply sama demand-nya itu terlalu jauh. Oh ya? Ya. Jadi untuk mendapatkan satu barang itu tuh susah sekali. Jadi ternyata banyak ya peminatnya jam-jam yang harganya sultan ini. Iya, jadi kalau misalnya ditanya berapa potensi, itu potensi sekali untuk kedepannya. Oke, dari range harga yang cukup jauh ini ya, Kok. Biasanya ada pasaran tertentu nggak sih? Misalnya di miliaran tuh pasarannya biasanya orang-orang ini atau buat kalangan ini atau buat tujuan ini gitu misalnya? Ya jelas, karena
nggak semua orang punya uang 1 miliar atau setengah miliar untuk beli jam tangan, bener nggak sih? Ya kan? Tapi biasanya ya segmented lah, segmented banget. Jadi ada yang emang kemampuannya hanya beli yang di bawah 100 juta juga banyak, yang di atas 500 juga ada gitu loh. Berarti yang di bawah 100 juta juga bisa cuan? Bisa. Oh. Bisa. Jadi sekarang ini kita lebih tepatnya menyebutnya sebagai aset. Jadi pada saat kita belanja ini udah bukan sekedar jewelry lagi, tapi ini salah satu aset juga. Oke. Kalau untuk para milenial, jam mana sih yang sebenarnya cocok gitu? Nah, memang kebetulan kan jam-jam itu juga kan mereka produksinya kan yang sporty ya. Memang incarannya banyak yang milenial juga. Bahkan sekarang yang udah orang tua itu juga pengen jadi milenial kan, pengen kelihatan muda kan. Jadi hampir beberapa jam kayak Rolex, Panerai, terus Richard Mille, Patek Philippe itu bisa kok buat milenial ataupun buat yang kalangan yang sudah lebih berumur. Oke, nah kalau pemirsa tertarik nih mau berburu jam tangan mewah, kiat-kiatnya gimana dan sebaiknya berburu di mana sih kok? Berburu? Iya, berburu jam tangan mewah ini. Berburu, ya. Itu biasa kalau misalnya untuk authorized dealer, itu mungkin bisa pesan atau bisa juga beli di kita juga. Bisa beli di Koko juga jadi ya? kalau kita kan harga lebih premium price, tapi kita ready barangnya. Kalau misalnya di authorized dealer itu kan harga lebih murah, harga retail price, tapi nggak